Halo teman-teman semuanya. Nah, selamat datang di vlog kita, vlog ujian akhir semester di dasar-dasar ilmu sosial nih. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Agung. Saya Lutfi, saya Bimo. Saya Kaira. Nah, kita berada di mana sih Mas Bim? Kita berada di Eko Ipada. Wow, kita udah menyatu banget nih. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, membahas mengenai peradaban, Budaya, ras, dan etnisitas. Oke, kita akan membincang santai ya, berbahas terkait temanya tadi yang telah disampaikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, stay tune ya guys untuk materinya. Bye teman-teman semuanya. Di sini kita akan membahas terkait hal budaya nih. Langsung aja ya kita tanya ke Kai yang dia udah tahu nih terkait budaya sendiri. Langsung aja nih. Nih, boleh nih Kai. Hai. Jadi hari ini aku mau ngejelasin tentang budaya. Jadi, kata budaya atau yang kita biasa sebut dengan kebudayaan atau culture berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang berarti budi atau akal. Kebudayaan ini menjadi pedoman bagi seseorang untuk bertindak dan bertingkah laku. Ada banyak batasan dari kebudayaan, salah satunya itu seperangkat aturan, nilai norma yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Nah, terdapat juga dari ahli, yaitu menurut Kojarang Ningrat 1996, budaya memiliki 4 wujud, yaitu kebudayaan fisik, yang berarti materi dan benda-benda, yang kedua ada tingkah laku, yang berarti sistem sosial, yang ketiga ada sistem gagasan, yaitu sistem budayanya, dan yang keempat ada sistem gagasan ideologis, yang berarti sistem nilai budayanya. Nah, ciri kebudayaan adalah dipelajari dari sesama anggota kelompok sosial atau dipelajari secara budaya berkat kemampuan manusia untuk berpikir, yaitu bukan berarti diwariskan secara biologis atau genetik. Jadi kebudayaan merupakan pedoman hidup bersama, gitu Go. Oke, bener banget ya teman-teman. Jadi teman-teman semua nih boleh ingat terkait apa sih budaya yang telah disampaikan oleh Kai tadi ya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Kita udah ketemu sama Agung. Coba Gung, tadi kan kamu udah nanya tentang budaya kan? Aku sekarang pengen tahu tentang peradaban. Oke, jadi teman-teman, peradaban sendiri itu kita ngambil dari pakar ya teman-teman semua. Edward sendiri itu seorang antropolog. Menurut Edward sendiri itu peradaban dapat dipahami sebagai totalitas dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moralitas, hukum, kebiasaan, dan kemampuan lainnya yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, definisi ini menggambarkan peradaban sebagai suatu sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pengetahuan dan kebudayaan hingga norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat nih tentunya teman-teman semua. Nah, ada juga nih aku mengutip dari pakar lain nih, dari Arnold Toynbee. Di situ dia dalam karya monumentalnya A Study of History mendefinisikan peradaban sebagai suatu bentuk respons kreatif terhadap tantangan yang diberikan oleh lingkungan atau sosial, politik, dan ekonomi teman-teman. Nah, melihat peradaban sendiri bukan hanya sebagai sebuah pencapaian tetapi sebagai proses dinamis yang muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai tantangan baik yang datang dari alam maupun dari masyarakat itu sendiri teman-teman. Nah, kita bisa simpulin nih di sini bahwa dari para pakar menyepakati bahwa peradaban sendiri itu bukan hanya tentang pencapaian teknologi atau material, tetapi juga mencakup aspek budaya, nilai sosial, agama, hukum, dan cara hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat. Peradaban sendiri dapat dipandang sebagai respon terhadap tantangan lingkungan, sebagai struktur sosial yang mengorganisir kehidupan masyarakat, dan sebagai proses dinamis yang terus berkembang nih teman-teman. Jadi seperti itu ya Kai. Nah, diingat ya teman-teman, definisi dari peradaban itu seperti apa sih yang telah aku sampaikan barusan. Bye-bye. Nah, halo guys, kan tadi kita udah bahas peradaban dan kebudayaan sama Agung dan Kay. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas etnisitas sama Bimo. Oke, Halo guys. langsung aja Bimo. Jadi, etnisitas adalah konsep yang merujuk pada identitas sosial suatu kelompok berdasarkan kesamaan budaya, asal-usul, bahasa, agama, tradisi, atau ciri khas lainnya yang membedakan kelompok tersebut dari kelompok yang lain. Nah, etnisitas juga itu bisa diartikan sebagai hubungan antar kelompok yang di dalamnya terjadi komunikasi perbedaan budaya secara sistematis dan terus-menerus. Nah, kita kan sering mendengar itu etnisitas itu dikaitkan dengan ras ya, padahal ini berbeda. Benar, Pak. Karena kalau ras itu lebih mengacu pada ciri-ciri biologis dan genetik yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Sedangkan kalau etnisitas itu dari identitas sosial kelompok dengan kelompok yang lain. Oke, lalu menurut Anthony D. Smith, seorang sosiolog terkemuka, mendefinisikan etnisitas sebagai suatu kesadaran kolektif yang terbentuk atas dasar keyakinan bersama terhadap asal-usul, sejarah, simbol, dan tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi begitu ya guys, penjelasan tentang etnisitas dari Bimo. Oke guys, tadi kan aku udah jelasin tentang etnisitas yang dimana orang-orang itu sering mengaitkan dengan ras. Nah, ini penjelasan tentang ras ini baru akan dijelaskan oleh teman aku, Lutfi. Langsung aja ya guys, jadi ras itu merujuk pada kategori atau golongan yang digunakan untuk mengelompokkan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu seperti warna kulit, bentuk wajah, dan struktur tubuh. Konsep ras seringkali berkaitan dengan asal-usul geografis
atau etnis tertentu. Meskipun secara ilmiah, ras dianggap sebagai konstruksi sosial yang tidak sepenuhnya berdasarkan pada perbedaan biologis yang signifikan antara kelompok manusia. Nah, menurut Franz Boas, seorang pakar antropologi menyatakan bahwa ras bukanlah faktor yang menentukan kecerdasan atau perilaku manusia. Dia menekankan bahwa perbedaan fisik yang terlihat antara ras tidak memiliki dasar ilmiah yang cukup untuk membedakan kelompok manusia secara signifikan. Gitu. Udah tahu ya perbedaan tentang etnisitas dengan ras. Oke, nantikan selanjutnya guys. Bye. Halo temannya. Nah, di sini kita akan membahas contoh-contoh dari tema yang telah kita bawakan. Namun contoh yang kita bawakan ini dalam bentuk studi kasus ya teman-teman, dan kita akan memberikan dampak-dampaknya dari tema yang telah kita bawakan. Mungkin dimulai dari aku sendiri ya. Oke teman-teman semua, di sini kita akan memberikan dampak dari peradaban sendiri. Kita akan membawakan studi kasus dari konflik Rohingya di Myanmar. Nah, konflik ini memberikan dampak pada peradaban global khususnya dalam hal norma-norma, hak asasi manusia, integrasi sosial, dan keadilan internasional. Pengecaman internasional terhadap Myanmar menunjukkan bahwa ada kesepakatan global mengenai perlindungan hak asasi manusia, tetapi dalam praktiknya sering terdapat keterbatasan dalam implementasinya nih. Nah, melalui hukum internasional, peradaban modern mengandalkan hukum internasional untuk melindungi kelompok minoritas dan mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun dalam kasus Rohingya, sistem ini tampaknya gagal berfungsi dengan efektif walaupun ada kecaman global hingga saat ini masih belum sepenuhnya bertanggung jawab atas pelanggaran berat tersebut secara keseluruhan. Konflik Rohingya ini mengingatkan kita tentang betapa rapuhnya sebuah peradaban ketika nilai dasar-dasar seperti keadilan, inklusivitas, dan hak asasi manusia diabaikan. Nah, konflik ini sehingga menunjukkan bahwa dalam peradaban apapun keberagaman sosial dan keadilan politik harus menjadi pilar utama agar peradaban tersebut bisa bertahan dan berkembang secara berkelanjutan, teman-teman semua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang berkaitan tentang budaya dalam kasus Rohingya ini. Perbedaan budaya sering dijadikan alasan untuk pemerintah Myanmar menciptakan narasi bahwa Rohingya ini merupakan kelompok asing yang tidak berasimilasi dengan budaya mayoritas. Nah, terdapat juga dampak pada budaya Rohingya, yaitu dalam pengungsian di negara-negara yang ditempati, budaya mereka terancam hilang gitu, karena generasi muda yang jadi tidak terdidik dan tekanan untuk berasimilasi di negara-negara yang tuan rumah. Oke, selanjutnya kita lanjutin ke dampak etnisitas yang akan dijelasin oleh Bimo. Langsung aja, Bim. Oke guys, aku jelasin dampak kasus Rohingya kepada etnisitas. Nih, yang pertama, identitas yang ditolak. Jadi pemerintah Myanmar itu tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara Myanmar itu sendiri. Nah, melainkan mereka itu dianggap sebagai imigran yang ilegal dari Bangladesh loh. Terus, Rohingya itu juga dihapuskan dari daftar kelompok etnis resmi Myanmar pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Kewarganegaraan. Hal ini mempengaruhi identitas mereka sebagai kelompok etnis yang diakui secara sah. Oke, lalu yang kedua, ketegangan antara etnis, yaitu di mana Rohingya dan kelompok etnis lainnya di Rakhine, seperti Buddhis Rakhine, itu sering tereskalasi menjadi kekerasan. Jadi dampak terhadap ras itu sendiri, yang pertama ada peningkatan diskriminasi rasial. Nah, Rohingya yang merupakan kelompok muslim dan dianggap sebagai pendatang oleh banyak orang Myanmar sering diperlakukan dengan diskriminasi rasial. Lalu berikutnya pengusiran dan krisis pengungsi. Jadi konflik ini juga menyebabkan eksodus besar-besaran Rohingya ke negara tetangga seperti Bangladesh, menciptakan krisis pengungsi yang berdampak pada hubungan antar negara dan semakin memperburuk masalah rasial. Rohingya menjadi korban dari kebijakan pengusiran dan kekerasan yang didorong oleh ketegangan rasial yang tinggi. Jadi secara keseluruhan, konflik Rohingya telah memperburuk hubungan rasial di Myanmar dan memunculkan ketegangan etnis yang mendalam yang berdampak pada identitas sosial dan politik negara tersebut. Definisinya itu bisa dilihat dari beberapa poin. Yang pertama itu krisis pengungsi internasional. Nah, gelombang pengungsi Rohingya ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia menjadi masalah kemanusiaan global. Yang berikutnya, isu HAM dalam hubungan internasional. Krisis Rohingya meningkatkan fokus global terhadap pelanggaran HAM di Myanmar. Dan poin yang terakhir yaitu peran organisasi internasional melalui PBB, badan-badan seperti UNHCR, UNHRC memberikan bantuan kemanusiaan dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa krisis Rohingya memberikan pelajaran penting dalam hubungan internasional tentang bagaimana ras, etnisitas, budaya, dan peradaban dapat menjadi akar konflik yang berdampak global. Jadi begitu, Oke guys, itu tadi udah penjelasan yang lengkap mengenai tema kita yang kita bawakan mengenai peradaban, etnisitas, ras, dan budaya. Di mana study case-nya yaitu mengenai kasus Rohingya di Myanmar. Semoga dari penjelasan yang tadi kalian bisa memahami mengenai dampak yang disebabkan oleh kasus Rohingya di Myanmar terhadap tema-tema yang sudah kita bawakan tadi. Oke, aku Bimo, Aku Lutfi, Aku Agung. Dan aku Kay. Dadah! Dadah.